wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Saya ulangi singkat lagi sejarah munculnya kaum Khawarij, yaitu setelah peperangan Siffin, peperangan Al-Jamal, kemudian Siffin. Setelah itu muncullah kelompok Khawarij yang menentang Ali ketika melakukan at-tahkim bersama Muawiyah radhiyallahu anhuma. Kemudian saya sampaikan juga di antara akidah-akidah Khawarij, di antaranya mereka itu mengkafirkan Ali dan semua yang ikut Ali, mengkafirkan Muawiyah dan semua orang-orang yang beserta Muawiyah, dan beberapa ratus sahabat mereka kafirkan. Di antaranya juga akidah mereka adalah keluar menentang para hakim, pemimpin-pemimpin yang fasik, yang kata mereka kalau melakukan dosa besar adalah mereka itu orang kafir. Kemudian mereka seperti disifati Rasulullah, mereka itu keluar dari agama, maksudnya dari agama Islam, seperti keluarnya anak panah dari sasarannya. Maksudnya di anak panahnya itu tidak ada darah, tidak ada apa. Jadi mereka itu tidak tahu agama. Mereka itu muda-muda tapi bodoh-bodoh, pandai baca Quran, tapi Quran itu tidak sampai ke tenggorokan mereka. Maksudnya mereka tidak mengamalkannya atau menafsirkannya menurut mereka. Mereka juga berdalil dengan hadis, tapi mereka tidak memahami hadis tersebut. Jadi setelah perang Siffin muncullah kelompok Khawarij yang jumlahnya diperkirakan sekitar 8.000 orang atau sampai 16.000 orang, dan mereka itu pergi ke suatu tempat di Kufah yang bernama Harura. Kemudian ketika itu setelah mereka pergi ke Harura, Abdullah bin Abbas punya rencana ingin bertemu dengan mereka. Dan akhirnya Ibnu Abbas diutus oleh Sayyidina Ali setelah sebelumnya dilarang oleh beliau untuk mendatangi mereka. Dan ini masih sebagai gambaran besar dulu. Mereka menantang Ali itu karena Ali tidak mau mengikuti hukum Allah. Mereka berkata, la hukma illa lillah. Tidak ada hukum selain hukum Allah. Mereka juga berkata di Masjid Kufah, asyrakta, kamu telah syirik, wa hakamtar rijal, dan kamu telah menjadikan orang-orang sebagai hakim, walam tuhakim kitab Allah, dan kamu tidak menjadikan kitab Allah sebagai hakim. Akhirnya Ali berkata kepada mereka, lakum alaina salatun, kamu punya 3 hak yang kami jaga hak itu, kata Ali. Pertama, kami tidak akan melarang kamu untuk masuk ke masjid-masjid untuk sholat dan sebagainya. Wala min rizqikum minal fai', kami tidak akan mencegah kamu untuk menerima harta rampasan dari peperangan. Dan yang ketiga, wala nabda'ukum biqitalin, kami tidak akan memulai peperangan bersama kalian malam tuhdisu fasadan, selama kalian tidak berbuat kerusakan. Ternyata mereka itu setelah itu banyak melakukan kerusakan, membunuh, dan berkumpul yang di Harura itu. Setiap orang dari orang muslimin, terutama yang mendukung Ali itu, yang setuju dengan Ali, maksudnya yang mengikuti Ali, itu mereka bunuh. Di antaranya para sahabat yang mereka bunuh adalah di antaranya Abdullah ibn Khabbab ibn al-Arat. Malah istrinya itu langsung disobek perutnya oleh mereka. Ketika Ali tahu apa perbuatan mereka terhadap Abdullah bin Khabbab bin Arat, bertanya Ali, siapa yang membunuh? Akhirnya dijawab, kulluna qatalahu. Mereka sendiri menjawab, kami semua membunuh dia, yakni membunuh Abdullah bin Khabbab ibn al-Arat. Akhirnya Ali bersiap-siap memerangi mereka, dan itu masih tahun 38 Hijriah.
dan bertemu di suatu tempat yang bernama An-Nahrawan, dan Ali memenangkan peperangan ini dan mereka kalah total. Baik, kembali ke cerita tentang munculnya mereka dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Sebelum kita membaca atau menerangkan debat antara Abdullah bin Abbas dengan mereka sebelum terjadi peperangan Nahrawan, yaitu yang kemarin putus. Mereka itu yang ini yang di Bukhari Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri, ketika Abdul Khaisirah itu yang bernama Hurqus ini ketika melihat Rasulullah tidak adil membagi pembagian, di mana dalam satu riwayat disebutkan Ali itu mendapat sepotong emas dari ketika di Yaman, dikirim ke Rasulullah dan dibagikan kepada 4 pembesar ketika itu yang baru masuk Islam. Saya tidak menyebutkan nama-namanya. Akhirnya Dzul Khuwaisirah itu tidak setuju. Ya Rasulullah, i'dil, berbuat adil Rasulullah. Akhirnya Rasulullah menjawab, wailaka wa man ya'dil illam a'dil. Siapa lagi kalau bukan saya yang adil? Qad khibta wa khasirta illam akun adil. Kamu telah rugi, kamu telah gagal. Akhirnya Umar minta izin untuk memotong leher dia. Akhirnya dilarang Rasulullah, da'hu fa inna lahu ashaban yahkiru ahadukum salatuhu ma salatihim. Biarkan Umar. Dalam satu riwayat dia akan ada keturunan. Nah, akan keluar darinya keturunan yang itu terus satu di antara kalian akan menghina salat sendiri daripada salat mereka. Wa siyamahu ma siyamihim, akan menghina puasanya ketimbang puasa mereka. Mereka ahli baca Quran tapi tidak sampai ke tenggorokan. Mereka keluar dari agama sebagaimana anak panah keluar dari sasarannya. Akhirnya ketika itu ada riwayat yang lebih jelas juga di muttafaqun alaihi, ketika terjadi peperangan Nahrawan, apa yang dikatakan oleh Rasulullah dari hadis yang tadi itu yang saya bacakan, ayatuhum, di antara tanda-tanda Khawarij ini, dan ini belum terjadi mesti, tapi ini mukjizat dari Rasulullah. Rajulun, salah satu dari mereka ada seorang laki-laki, ihda yadayhi mislu sadhil mar'ah, di tangannya itu, di salah satu tangannya itu ada seperti susu wanita, ada daging tubuh seperti susu wanita, ada di lengan bagian atas. Nah, au misal bad'ah, tadardaru, bergerak-gerak, kata orang mulduan. Akhirnya Abu Sa'id yang meriwayatkan hadis ini berkata, sungguh aku menyaksikan dan mendengar dari Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasanya aku ketika peperangan Nahrawan bersama Ali, jadi ketika memerangi mereka, aku bersama Ali, kata Abu Sa'id, faltumisa fil qatla, dicari laki-laki yang kata Rasulullah ada daging di salah satu tangannya itu yang bergerak-gerak itu, dicari, ternyata ketahuan orang itu sesuai dengan apa yang disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis sahih rawahul Bukhari wa Muslim. Baik, itu yang ingin saya sampaikan. Kapan mereka keluar kata Rasulullah dalam hadisnya itu? Nah, yakhrujuna ala hini furqatin minan nas. Orang Khawarij ini akan muncul ketika terjadi perpecahan. Dan di saat Ali jadi khalifah, itulah mulailah fitnah yang cukup besar setelah wafatnya Utsman radhiyallahu anhu. Muncul terus Khawarij ini pada zaman Ali radhiyallahu anhu. Dan sampai sekarang anak-anak dari mereka, maksudnya akidah-akidah mereka itu yang saya sampaikan seperti ISIS dan lain-lainnya yang suka mengkafir-kafirkan, yang mengatakan pelaku dosa besar itu kafir. Jadi tidak berbicara masalah taubat, pelaku pezina, pencuri udah kafir, tidak ada surganya, kekal dalam api neraka. Itu mereka tuh, kerjaan mereka seperti itu. Nah, itulah. Nah, sekarang saya sampaikan debat antara Abdullah bin Abbas bersama mereka. Jadi setelah mereka pindah ke Harura, orang-orang ini setelah lari dari Ali lah, lepas dari Ali,
Mereka berkumpul di Harura. Sekarang Harura itu di daerah Kufah, di daerah Kufah juga, dekat perbatasan antara ini di Kufah Harura. Harura namanya. Makanya orang-orang Khawarij bukan Haruriyun, Al-Haruri. Al-Haruri. Nah, kemudian orang-orang pada bilang kepada Ali, wahai Ali, innal qaum kharijuna min anka. Orang-orang banyak keluar darimu, kharijuna alaika, bukan angka. Sudah menentang Ali, memberontak kamu. Apa kata Ali? Da'uhum, biarkan mereka. Fa inni la uqatiluhum hatta yuqatiluni. Wa sawfa yaf'alun. Aku tidak akan memerangi mereka, biarkan mereka. Aku tidak akan memerangi mereka sampai mereka memerangi aku dahulu. Dan mereka pasti akan melakukan itu. Nah, akhirnya datanglah Abdullah bin Abbas kepada Ali berkata, ya Amirul Mukminin, abrid bis shalah. Jadi untuk salat zuhur, akhirkan salat zuhur sampai cuaca jadi dingin. Berkata kepada Ali, saya minta izin kepadamu wahai Ali untuk datang kepada mereka, akan berbicara dengan mereka. Apa kata Ali? Inni akhafu alaika, saya khawatir atas keamanan kamu. Fakultu, berkata Ibn Abbas, kalla, tidak. Nah, disebutkan bahwasanya Abdullah bin Abbas ini orangnya ganteng. Ya, orangnya ganteng, hasanul khulqi. Nah, la yu'di ahadan. Dia juga hasanul khuluq. Dia memakai pakaian terbaik. Ya, jadi sudah diizinkan oleh Sayyidina Ali, yang katanya pakaiannya dari Yaman dan bersisir, dan dia masuk ketika itu di tengah di siang hari, masuk kepada orang-orang Khawarij yang ada di Harura itu. Apa kata dia? Dia menyifati orang-orang Khawarij itu. Saya masuk kepada satu kaum yang aku tidak pernah melihat seperti mereka ibadahnya, rajin sekali. Wajah mereka itu sampai hitam di sininya, bekas sujud. Terus dia mengatakan yang sujud bukannya itu Khawarij. Enggak, gitu. Di antaranya itu gitu tandanya itu. Nah. Tangan mereka itu kasar dari saking banyak sujudnya gitu. Seperti kaki onta keras. Mereka itu pakai pakaian yang serba kayak bersiap gitulah. Bersiap kayak untuk musammirina. Nah, kemudian wajah mereka itu pucat karena apa namanya? Maksudnya banyak karena banyak begadang. Beribadah maksudnya, begadang tapi itu beribadah. Aku sampaikan salam pada mereka. Akhirnya mereka berkata, "Marhaban ya Ibn Abbas." Ada apa dengan kamu wahai Ibn Abbas? Kata mereka. Dijawab, aku datang kepada kalian dari kelompok Muhajirin dan orang Ansor dan dari famili Rasulullah, yakni Ali radhiyallahu anhu, maksudnya min indisi Rasulullah, di mana Ali itu adalah menantu Rasulullah dan juga sepupu beliau. Alaihim nazal al-Quran, kepada mereka Al-Quran diturunkan. Wa hum a'lamu bi ta'wilihi minkum, dan mereka Quran kepada mereka Quran diturunkan. Akhirnya berkata, di antara mereka berkata, la tukhasimu Quraisyan, sudah jangan berdebat dengan orang Quraisy. Fa inna Allah azza wa jalla qala bal hum qaumun khasimun, tentang orang-orang Quraisy. Bahkan orang-orang Quraisy suka berdebat. Bal hum qaumun khasimun, kaum yang suka berdebat. Faqala isnani aw salas, ada berkata terus dari antara mereka, baik, saya ajak Abdullah bin Abbas untuk berdebat. Apa kata Abdullah bin Abbas? Berikan apa yang kamu sampai mau balas dendam terhadap Ali kepada orang Muhajirin dan Ansor yang ikut Ali. Kepada mereka diturunkan Al-Quran, dan tidak ada satupun Al-Quran diturunkan kepada kalian, dan mereka lebih tahu tentang takwilul Quran. Kata Ibn Abbas, qalu salatan, 3 perkara saya minta. Apa kata Abdullah bin Abbas? Hatu, berikan. Qalu, 1, amma ihdahunna, karena Ali itu telah menjadikan ar-rijal, orang, sebagai hakim dalam penyelesaian masalah antara Ali dan Muawiyah fi amrillah. Padahal Allah, qala Allah, inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hanya milik Allah. Ada apa dengan orang-orang yang diangkat menjadi hakim untuk menyelesaikan masalah ba'da qaulillah, setelah firman Allah ini? Aku berkata, kata Ibn Abbas, ini 1. Nah, yang kedua apa? Kata Abdullah bin Abbas, apa yang kedua?
Dijawab oleh mereka, dia itu Ali itu berperang melawan Muawiyah. Dia membunuh juga, berperang membunuh juga. Tapi dia tidak menangkap tawanan. Kalau mereka orang beriman, orang yang musuhnya itu, kenapa kok diperangi? Kok halal bersama mereka? Dan kenapa kok tidak halal untuk mereka, untuk kami tawan? Kok tidak ditawan dari mereka itu? Kelompok Umayyah kan berapa itu? Berapa ribu orang kemarin itu? 25.000 orang yang kalah itu, sampai yang mati. Qultu wa masalita. Apa yang ketiga kata Ibn Abbas? Dia itu Ali menghapus dari dirinya laqab, yaitu laqab itu apa? Julukan Amirul Mukminin dihapus. Hanya Ali saja. Kalau begitu dia bukan Amirul Mukminin, dia Amirul Kafirin. Ada amir pemimpin orang kafir, kata mereka. Qultu, berkata Ibn Abbas, aku berkata, ada yang lain? Mereka berkata, sudah cukup ini saja. Akhirnya dijawab oleh Ibn Abbas. Adapun yang pertama, bahwasanya dia itu menjadikan orang-orang sebagai hakim dalam urusan antara dia dan Muawiyah, saya akan membacakan kepada kalian dari kitab Allah yang membantah hal ini. Kalau firman Allah ini membantah kalian, membantah apa yang pendapat kalian, apakah kalian mau kembali dari pendapat kalian? Maksudnya rujuk, tidak qalu na'am, ya. Maksudnya saya ikut Al-Quran, ikut qaulullah. Apa terus? Aku berkata, kata Ibn Abbas, Allah telah menjadikan orang-orang sebagai hakim hanya karena 1/4 dirham sebagai harga daripada mermuci atau arnab, kelinci dalam urusan haji. Orang yang muhrim tidak boleh memburu termasuk kelinci. Kalau memburu kelinci itu harus ada gantinya. Kemudian Abdullah bin Abbas membaca firman Allah, la taqtulus sayda wa antum hurum. Janganlah kamu membunuh binatang buruan di tanah haram, maksudnya ketika muhrim, wa antum hurum, kalian dalam keadaan ihram. Wa man qatalahu minkum muta'ammidan, barang siapa yang memburu buat binatang buruan dengan sengaja, fajazaa'um mithla ma qutila minan na'am, maka balasannya adalah dia harus membayar dari binatang tadi itu yang dibunuh. Yahkumu bihi dawa adlil minkum, yang menjadi hakim berapa harganya, kalau ini berapa harganya, kalau yang dibunuh rusa berapa harganya, kalau kelinci berapa, itu yang menjadi hakim dua orang yang adil di antara kalian. Terus Allah juga berfirman masalah istri dan suaminya ketika akan terjadi firaq, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau kamu khawatir terjadi perpecahan, perceraian antara suami dan istri, maka utuslah hakim dari keluarga laki-laki dan hakim dari keluarga perempuan, maksudnya dari keluarga istrinya itu. Terus berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, fanashattukum billah, aku minta kepada kamu karena Allah, apakah kamu tahu keputusan dari orang dalam menyelesaikan masalah seperti suami istri, kemudian juga keputusan dari seorang, bukan Allah, orang yang memutuskan dalam urusan kelinci, mana yang lebih afdal kalian itu? Jadi maksudnya tentang orang, maksudnya pertikaian yang terjadi antara Muawiyah dan Ali itu, mana yang lebih berat? Padahal Allah hanya urusan kelinci aja. Apa terus? Qalu bal hidi. Oh iya, tahu yang lebih berat adalah dalam masalah urusan jangan sampai terjadi pertikaian. Setelah peperangan itu jangan terjadi pertikaian lagi antara Muawiyah dan Ali. Itu lebih berat itu. Apa terus? Qultu kharajtu min hadi. Sudah keluar dari pertanyaan dari Anisa. Qalu na'am, ya sudah selesai. Mereka nerima yang tadi itu. Baik. Kemudian yang ketiga, amma qaulukum qatala wa lam yasbih. Adapun tuntutan kamu itu kepada Ali, dia berperang, membunuh, tapi tidak ngambil tawanan, tidak ngambil ghanimah harta rampasan. Apa aja kata Abdullah bin Abbas?
Apakah kamu mau mencaci ibu kalian Aisyah radhiyallahu anha? Kalau kalian mengatakan dia itu bukan ibu kita, Ummul Mukminin, berarti kalian keluar dari Islam. Karena Aisyah orang-orangnya Muawiyah kan. Kalau Aisyah dirampas jadi tawanan gimana terus? Kalau kalian akan berkata, jadi itu Ummul Mukminin, istri Rasulullah. Kalau kalian berkata, lanasbiyannaha, kami akan menawannya, wa nastahilla minha, dan kami akan menghalalkan seperti tawanan-tawanan biasa orang-orang lain ketika dalam peperangan itu melawan orang kafir, berarti kalian telah keluar dari Islam. Terus berkata Abdullah bin Abbas, kalian ada di antara dua kesesatan kalian. Kalau kalian itu mengatakan itu bukan Ummul Mukminin, kalian kafir. Kalau kalian mengatakan halal untuk ditawan Aisyah, juga kalian dosa besar, kafir. Baina dolalatain sesat. Lianna Allah azza wa jalla an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Allah itu lebih aula, lebih afdal, lebih memperhatikan orang mukmin daripada mereka sendiri terhadap mereka. Itu Rasulullah. Nah, azizun alaiman itu harisun alaikum itu. Itu Rasulullah terhadap orang mukmin itu. Aula bil mu'minina min anfusihim. Wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istrinya, istri Rasulullah, istri Nabi Muhammad, ummahatuhum adalah ibu-ibu mereka. Akhrajtu min hadi, kata Ibnu Abbas, sudah keluar dari ini? Qalu na'am. Baik. Kemudian bagaimana dengan ucapan mereka? Ini yang ketiga. Mudah-mudahan tak diketok anunya. Ketiga, talangkong. Adapun kalian, kata-kata kalian, Ali itu menghapus dirinya dari kata-kata laqab, julukan dirinya Ummul Mukminin. Saya akan memberi contoh kepada kalian dengan seseorang yang kalian ridhoi, yaitu Nabi Muhammad pada peperangan Hudaybiyah itu, ke 6 Hijriah itu. Ketika beliau mengadakan musalah, perdamaian dengan orang musyrik bersama Abu Sufyan bin Harb, kemudian sebelum masuk Islam, Suhail bin Amr. Ada perjanjian tertulis. Rasulullah berkata kepada Ali radhiyallahu anhu, "Uktub lahum kitaban." Wah, tulis Ali kepada mereka surat. Hada mastalaha alaihi Muhammadun Rasulullah. Di antara suratnya, inilah perjanjian musalah, perdamaian yang disepakati oleh Rasulullah Muhammad Rasulullah. Itulah Rasulullah. Dijawab oleh mereka ketika surat nyampe kepada mereka. Wallahi ma na'lamu innaka Rasulullah. Kami tidak tahu kamu adalah utusan Allah, Rasul. Kami tidak tahu itu. Lau na'lamu annaka Rasulullah ma qatalnaka. Kalau kami tahu, kata orang musyrik, kata orang kafir, kamu adalah utusan Allah, kami tidak akan memerangi kamu. Akhirnya hanya gara-gara itu mereka. Akhirnya berkata Rasulullah, berdoa Rasulullah, Allahumma innaka ta'lamu anni Rasulullah. Ya Allah, engkau yang tahu bahwasanya aku adalah Rasulullah. Umhu ya Ali, hapus Ali di surat itu. Umhu ya Ali, uktub hada mastalaha alaihi Muhammad ibn Abdillah. Jadi tidak ada kata-kata Rasulullah. Inilah yang perjanjian yang disepakati oleh Muhammad ibn Abdillah. Apa kata Ibn Abbas? Fa wallahi la Rasulullah khairun min Aliyin wa qad maha nafsahu. Rasulullah lebih bagus daripada Ali, menghapus Rasulullah dari nama dirinya. Akhirnya setelah itu selesai perdebatan. Dari 6.000 orang itu yang ada ketika itu, 2.000 orang kembali bersama Ali, ya kembali lagi. Nah, jadi tidak berpendapat punya seperti yang itu. Akidah mereka sudah kembali kepada semula sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, 2.000 orang. Sementara sisanya yang 4.000 atau lebih itu yang sampai diperangi oleh Sayyidina Ali di perang An-Nahrawan, dan mereka semuanya kalah total, dan kemenangan ada di tangan Ali radhiyallahu anhu. Demikianlah cerita ringkas dari munculnya kaum Khawarij
Maka hati-hati kalau ada sekarang orang yang suka mengkafirkan orang, kafir sedikit kafir, dan selalu mengorek-ngorek kesalahan orang lain. Ini sedikit-sedikit ini kafir itu, mentakdir ini kafir ini kafir. Itulah salah satu tanda dari orang Khawarij. Naudzubillahi min dzalik. Demikian ikhwani kajian kita pada sore hari ini. Terima kasih dan mohon maaf. Mari kita akhiri liqa ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.